Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar di channel kesayanganmu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang bisa dibilang unik ya. Karena kalau kemarin-kemarin kita udah bahas soal smartphone yang berbagai aneka performa yang tinggi ya, buat main game asik, terus aneka kamera yang spektakuler, kemudian aneka bentuk desain yang unik-unik, yang layarnya bisa ditekuk ke sana sini. Nah, kali ini saya punya smartphone yang cukup handal juga nih, cuman handalnya rada-rada beda. Dia mungkin smartphone ini bisa dibilang apa ya? Menuju kesempurnaan. Apa coba? Jadi gini. Smartphone ini mengedepankan soal kamera. Oke, ini dia. Namanya Aquos R6. Nah, smartphone ini saya bisa bilang soal kameranya keren banget. Mungkin dari semua smartphone saat ini ya, bahwa kamera Aquos R6 ini adalah yang terbaik. Cuman begini guys, kalau kamu membayangkan ya, smartphone yang kameranya bagus-bagus, megapikselnya kan gede banget ya. Ada yang 108 megapiksel, kemudian 64 megapiksel, ya kan? Ada terus 32 megapiksel, 48 megapiksel, gede-gede. Yang ini, kamu tahu, kameranya cuman 20 megapiksel, 20,2 megapiksel. Kamera depannya 12 megapiksel. Udah. Dan ini kameranya nggak banyak-banyak. Kamera pada umumnya yang keren-keren tuh, yang kameranya keren-keren, kamera belakang ada berapa? Ada 3, 4, ya kan? Banyak kan? Ini kameranya cuman ada 1, 2 sih. Cuman yang kedua ini kameranya cuman hanya pelengkap aja, cuman 0,3 megapiksel gitu. Ini kayak bukan utamanya nih. Utamanya ini nih, yang satu ini bentuknya tuh gede, cuman megapikselnya ya seala kadarnya aja, yang 20 megapiksel tadi. Jadi smartphone ini bisa dinobatkan sebagai smartphone berkamera terbaik, tapi megapikselnya kecil, tapi jumlah kameranya sedikit. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas. Dari tadi ngoceh aja saya. Oke, ini dia guys, boxnya. Ini warna putih ya, boxnya Aquos R6. Nah, tipikal smartphone dari Jepang. Ini Aquos R6 ini buatan Jepang nih guys ya. Dan saya beli langsung dari Jepang nih. Kalau tipikal smartphone dari Jepang itu packagingnya ya, boxnya tuh nggak ada yang bagus deh. Kalah sama HP-HP Cina tuh, kotaknya beraneka ragam, mewahnya, coraknya, kadang dibuat special edition. Ini coba, aduh, apanya ini? Aduh, oke deh, kita buka ya nih. Aquos R6 Docomo 5G. Docomo tuh kayak semacam operatornya di Jepang lah gitu lah ya. Dan ini nggak banyak informasi lagi. Saya ambil yang warnanya hitam. Kemudian nggak banyak informasi apa-apa lagi yang bisa ditampilin di boxnya. Udah deh, kita langsung buka aja ya. Aduh, kurang melintir. Nah gitu. Tuh kan ini juga bukanya kayak begini lagi. Aduh, iya. Ini dia, gila, ini boxnya taruh dulu ya. Nih, warnanya abu-abu, Aquos R6. Nih, tulisannya nih, co-engineered with Leica. Wih, kita kan tahu kalau smartphone-nya Huawei kan sama tuh, co-engineered with Leica juga. Nah, ini si Docomo, si Aquos R6 ini juga sama, co-engineered with Leica. Nanti kita coba lihat ya, sebagus apa sih kameranya nih. Tapi saya udah lihat intip ke situs-situs luar, itu keren banget sih. Nanti kita buktiin ya. Oke, ini dia, nggak banyak apa-apa juga, informasi apa-apa. Di balik sini juga mirip dengan box yang luar. Langsung kita buka aja. Yup, apa nih? Ya, ini cuma ada selembaran tulisannya Aquos kan, simple banget. Udah gitu tuh, nggak ada apa-apa. Dan ini kita, nih plastiknya masih terbungkus ya. Smartphone-nya kita lihat nih di dalam boxnya nih, pakai masih bahasa Jepang loh. Biasanya kita kan bahasanya bahasa Mandarin ya, ini bahasa Jepang tuh.
memperlihatkan bahwa SIM tray-nya tuh ada cuman satu ya, cuman satu nano SIM dan slot kedua untuk micro SD. Jadi nggak nyediain buat nano SIM kedua nih. Oke, dan ada NFC-nya, mantap. Terus di sini ada stiker IMEI. Kemudian kita lihat, ya, elah. Apa ini? Charger juga kagak ada. Kepala charger, kabel charger kagak ada. Duh. Di sini ada apa aja sini? Oke, ini buat konektor ya. Dari Type C ke Type A yang besar. Jadi kalau kamu mau nyolokin misalkan USB, flash disk atau apapun bisa nih. Oke, kemudian di sini ada SIM tray ejector. SIM tray ejector juga simple banget lagi. Udah kayak bukaan granat, lihat deh. Tuh. Kacau nih si Docomo. Aduh. Oke, langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya. Ya. Oke. Ini udah kebuka ya, plastiknya kita langsung taruh aja di sini dan kita lihat ini dia Aquos R6. Apa coba ohnya? Belum kelihatan nih, baliknya lihat. Teng. Gila. Keren banget kan? Nih yang saya bilang tadi, kameranya tuh cuman ada 2 sebenarnya ya, cuman yang fokusnya ke sini, ke main kameranya yang ini. Yang ini cuman apa ya, 3D TOF gitu, nggak penting lah ya buat bokeh-bokehan sih. Tapi cuma 0,3 megapiksel, yang ini nih cuma 20 megapiksel. Nah, nanti kita bahas deh soal kameranya nanti ya, kita lihat dulu nih. Kita lihat di sini ada tombol power on off, tombol shortcut, tombol volume pengeras suara. Jadi semua tombol ada di sisi kanan ini. Kemudian di bagian atas ini ada garis antena dan slot SIM tray yang udah kita buka, dan di bagian sini polos ya, nggak ada apa-apa, cuman ada satu garis antena, dan di bagian bawah ini terdapat speaker, mikrofon, port Type C, dan jack audio. Yes, ada jack audionya, ada garis antenanya juga ya. Dan di bagian belakang ini terdapat 2 buah kamera belakang dan 1 LED flash, dan tulisannya Aquos Docomo 5G. Oke, di bagian depan terdapat 1 buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Udah simpel, layarnya kita lihat di sini sisi pinggir-pinggirnya curve ya, melengkung. Oke, langsung aja kita nyalain, nggak pakai banyak cincong. Hup. Docomo 5G powered by Android. Ya nih guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke. Ini wallpaper-nya keren banget nih. Bromo loh. Kita swipe up. Kita lihat ke halaman home screen-nya. Keren banget, dan layarnya ini bentangnya 6,59 inch dengan screen refresh rate-nya 120 Hz. Oke kan? Jadi bisa dilihat nih penampakan dari Aquos R6 ini udah termasuk smartphone yang modern ya. Layarnya udah melengkung, 120 Hz, udah gitu bodinya ini juga solid ya. Dari metal frame-nya, belakangnya dari kaca. Kemudian kameranya ini, ajib mestinya ya, nanti kita coba. Dan penasaran, kita langsung cek aja ya. Skor AnTuTu benchmark dari Aquos R6 ini berapa? Langsung aja nih kita lihat jeroannya nih, tuh kan bener. Skornya mencapai 812.055. Kayaknya ini skor AnTuTu tertinggi ya saat ini ya. Bener nggak sih? Kemarin ada sih 800-an juga, tapi nggak nyampe 812 deh, cuma 800 sekian. Nah tuh kita lihat di sini, dia prosesornya kok tulisannya Qualcomm aja ya. Qualcomm, kenapa nggak ada Snapdragon-nya ya? Prosesornya dia pakai Qualcomm. Kemudian di sini RAM-nya 8 GB, internal storage-nya 128 GB. Kemudian ini, nah tuh baru kelihatan tuh SoC-nya tuh Qualcomm Snapdragon 888. Mantap. Kemudian di sini resolusi layarnya 1260 x 2730 pixel. Layarnya 6,59 inch. GPU-nya Adreno 660. Screen refresh rate-nya 120 Hz.
Oke, jadi kalau kita ngelihat detail dari hardware, lebih detail lihat dari AIDA 64 ya daripada Antutu Benchmark. Cuman kalau di sini nggak ada skor-skoran ya. Baterainya tuh 4910 mAh. Mantap. Hampir 5000 itu mah. Oke, sekarang kita lihat GPU Mark benchmarknya dari Aquos R6 ini berapa? Tuh kan, gila, 2.416.800. Yes, ini nih, tertinggi saat ini nih. Di tahun 2021 ini nih. Skor Antutu Benchmark 812 ribuan. Kemudian GPU Mark Benchmark 2.416 ribuan ini. Udah menyandang gelar maknya longsor ini. Gila ini sih. Penasaran, sebenarnya saya memang penasaran sama kameranya ini ketimbang sama performanya Aquos R6 ini. Karena prosesor Qualcomm Snapdragon 888 udah banyak, udah berapa yang kita coba tuh. Dari mulai main game Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty dengan grafik rata kanan semua. Kita udah pernah coba. Jadi walaupun si Aquos R6 ini punya spek yang tinggi, saya lebih penasaran ke kameranya sih. Tapi sebelum kita tes kameranya, boleh lah ya kita cobain main game dulu deh di Aquos R6 ini. Oke, yuk kita lihat ya. Nah nih guys, saya cuman nyobain bentar aja main game PUBG Mobile, supaya saya mau kasih lihat ke kamu kalau di Aquos R6 ini main game itu bisa dapat settingan kayak gimana sih. Nah, di PUBG Mobile kita bisa dapat settingan grafiknya itu Ultra HD loh. Dan bisa colorful dan frame rate-nya maksimal di ultra. Dan ini keren banget ya. Tuh, giroskopnya juga enteng. Warnanya juga detail, tajam, kental warnanya tuh ya. Dan lihat nih, halus nih. Seng. Dan ini Aquos R6 ini speakernya ada dua, di bawah dan di atas, atau kanan dan kiri. Keren kan? Cuman walaupun ini volumenya udah maksimum, cuman berasa kurang keras aja. Tuh, berasa kurang, ya kurang keras aja. Ya elah, pakai gurunya habis. Ya. Jadi gitu guys, pokoknya ini si Aquos R6 ini kalau buat main game udah pasti ngacir lah dengan spek yang apa namanya? Dengan spek prosesornya Snapdragon 888 udah pasti ngacir punya deh. Oke, sekarang kita langsung aja bahas ke kameranya ya. Ini nih yang saya tunggu-tunggu nih. Oke, jadi si Aquos R6 ini memiliki dua buah kamera di belakang yang terdiri dari kamera utamanya 20 megapiksel f1.9 dan kamera 3D TOF 0,3 megapiksel. Kemudian kamera depannya 12 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Aquos R6 ini yang di co-engineered oleh Leica. Wow, ini dia. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Aquos R6, formatnya Full HD 30 fps. Nah, kita lihat nih guys. Kalau saya lihat di layar nih, anteng banget ya. Gila, langitnya lihat nih guys. Teksturnya bisa kayak begitu. Lihat tuh teksturnya, bisa detail banget loh. Gila sih. Ini emang kameranya gila sih, ini si Aquos R6 ini. Kita lihat nih detailnya nih ya. Waduh, gila, jernih banget. Saya cobain sambil lari dah. Hop, hop, hop. Iya, jalan lagi. Kita lihat, ini smooth banget loh. Lalu kita rubah ke lensa ultra wide, jebret, yes, bagus ya. Jadi saya ke lensa ultra wide, mantap. Dan jebret.
Jebret. Ya, ini formatnya Full HD 60 fps. Coba kalau saya lihat. Oke, di layar masih kelihatan smooth, cuman agak sedikit patah-patah. Cuma nggak tahu kita lihat hasil akhirnya ya. Ini fps-nya 60 dan masih Full HD. Mantap nih. Awannya tuh keren banget detailnya ya. Mantap. Dan masih bisa dirubah lensanya ke ultra wide. Keren. Jebret. Ya, ini adalah formatnya 4K 30 fps. Kita lihat beda nggak sih antara 4K dan Full HD tadi? Kita lihat ya detailnya lagi. Wah, sama loh detailnya, gila. Keren. Jebret. Ya guys, ini ngerekam pakai formatnya 4K 60 fps. Wow, gila. Ini 4K 60 fps masih smooth kayak begini. Gila. Kita lihat nih detailnya. Mantap loh. Lihat tuh awannya, lihat teksturnya. Keren banget ya, detail banget tuh ngeliat si awan ini. HP lain mana bisa gini ya. Waduh. Tapi nggak bisa dirubah lensanya ke lensa ultra wide, tetap hanya lensa normal. Mantap. Nah, ini menggunakan kamera depan dari Aquos R6. Ini kamera bagus. Lihat warnanya keluar semua, padat, detail, kental warnanya, nggak pudar, nggak terlalu brightness. Wow, keren. Kita lihat nih awan. Awan kita kecil ya. Gila, smooth lagi nih. Hebat, keren, mantap. Sekarang saya mau tes fingerprintnya. Nah, ini proses perekaman sidik jarinya. Kita lihat. Wow, cepet sekali. Langsung saya sentuh sekali udah kerekam. Wah, gila banget ya. Coba beneran nggak sih? Nih ya, udah terekam ya. Wih, bisa loh. Berarti proses. Coba lagi. Bener tuh nggak bisa jari yang lain. Wih, kok cepet banget ya? Tadi cuma sekali nyentuh doang loh. Waduh, keren banget. Dan sekarang saya mau tes face unlock-nya nih. Apakah secepat fingerprint nih proses perekaman wajah dan unlock? Bener baru di... Gila. Nih ya, saya nyalain, saya lihat. Ini adalah smartphone yang pertama kali saya mencoba tercepat dalam hal sensor fingerprint dan face unlock-nya dalam proses perekaman wajah, perekaman sidik jari, tes unlock pakai wajah, tes unlock pakai jari. Ini paling cepet cuy. Hey, kemana nih yang lainnya? Oke, so kesimpulan saya mengenai Aquos R6 ini adalah sebuah smartphone yang penuh kesederhanaan tapi sempurna. Kesederhanaan tapi mapan. Iya, gimana enggak? Lihat aja nih. Kameranya keren banget, padahal kameranya cuman mengandalkan satu kamera. Bayangkan nih, smartphone lain kameranya sampai ada 3, 4, ya kan di belakang. Ini cuma ngandelin satu kamera doang. Udah gitu megapikselnya kecil, 20 megapiksel lagi. Yang lain, kamera smartphone lain 108 megapiksel, 68 megapiksel. Sama ini lewat semua.
Terus ini ya guys, kalau kamera bokeh-bokehan nih, kalau di smartphone lain, di flagship lain nih yang kameranya keren itu pakai mode potret bokeh. Bokehnya pasti kayak gimmick kan, kayak bokeh-bokehan, kayaknya ada sesuatu yang nggak sempurna gitu. Kadang masih ada kelihatan cacat-cacatnya dikit gitu ya. Nah ini hasil bokehnya mirip kayak apa, kamera mirrorless atau kamera DSLR, kamera beneran. Jadi, gila. Ini memang penuh kesederhanaan tapi mewah ini. Gimana sih kesederhanaan tapi mewah? Kesederhanaan tapi mapan gitu ya. Gila sih. Udah gitu tadi sensor fingerprint dan face unlocknya cepet banget. Biasanya fingerprint ya tempel beberapa kali ya proses perekaman sidik jarinya. Ini enggak, cuma sekali doang. Tek, cet, langsung. Udah. Terus waktu proses unlocknya, tek, udah. Buka wajah juga. Tengok aja, tek, tek, langsung. Hey, smartphone lain pada kemana aja? Ini nih dari Jepang nih. Aduh gila, smartphone ini nggak ada cacatnya loh, nggak ada sesuatu yang bisa nilai minusnya nggak ada. Oh ada, minusnya mahal. Kamu tahu kalau Aquos R6 ini dibanderol dengan harga di atas 20 juta. Ya 20 juta lebih dikit deh. Harga smartphone 20 juta kan mahal ya. Iya iyalah. Oh yes, demikian video mengenai Aquos R6 ini yang super keren. Sederhana tapi mapan, sederhana tapi mantep. Ini semoga bisa menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Telegram untuk lihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.